Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan MTS Ma'arif Mojokerto adalah outbound ke Kampung Susu Lawu. Nah, tema hari ini adalah belajar tidak hanya di kelas, belajar bisa di mana saja, belajar bisa dari mana saja. Oleh karena itu, mari kita ikuti kegiatan outbound MTS Ma'arif Mojokerto. Terima kasih. Untuk KSL sendiri kita mulai perkembangan itu 2019 itu mulai dibangun. Cuman saat itu masih belum ada outbound seperti ini. Kemudian baru olahan ada di kampung susu Lawu, olahan susu. Kemudian dari pemuda-pemuda itu kami melihat potensi-potensi yang cukup baik dan banyak di kampung susu Lawu ini. Kemudian kami memanfaatkan itu semua untuk menjadikan kegiatan outbound seperti yang kita laksanakan hari ini. Prabu Brawijaya itu siapa? Prabu Brawijaya itu dulunya adalah raja dari kerajaan Majapahit. Jadi beliau itu suka naik gunung. Nah, beliau naik gunung Lawu itu melewati sini, jalur Singolangu. Gitu. Tapi sebelum beliau itu pergi ke gunung, biasanya beliau berdoa dulu di atas Brawijaya. Gitu. Makanya itu dikatakan Taman Brawijaya, dikatakan di sini ada petilasan Prabu Brawijaya yang kelima. Terus di belakang kakak ini ada sumber mata air yang sebelah itu, bukan yang air terjun ini ya. Yang ini, yang air kecil satu itu. Nah itu namanya sumber mata air Sendang Sanggar. Jadi ini itu sumber mata air khas Kampung Susu Lawu. Jadi kebanyakan masyarakat Kampung Susu Lawu itu mengkonsumsi air dari sini. Apa baik untuk diminum? Baik untuk diminum. Soalnya sudah pernah diuji lab dan bisa untuk aman diminum. Itu ya, ada yang mau mencoba?
sering kalian lihat sapi coklat itu sapi potong, ya kan? Nah ini sapi perah. Bedanya apa? Nek sapi benar. Nah sapi potong itu biasanya yang paling dimanfaatkan apanya? Daging. Kalau sapi perah tidak boleh diperah. sapi perah itu banyak banget ada. Friesian Holstein, ada Jersey, ada Brown Swiss dan macam-macam. Nah kalau yang di atas sana hitam itu jenisnya Friesian Holstein. Friesian Holstein. Tahu Friesian Black? Friesian Holstein. Bukan Friesian Black. Friesian Holstein. Nah ini dikatakan jenisnya apa? Friesian Black itu rekor. Friesian Holstein. Asalnya dari mana? Jenis yang itu asalnya dari Prancis. Dari Belanda. Dari Kamboja. Dari Belanda maksudnya ya. Dari Belanda. Nah, sekarang kita masuk ke perawatannya, dimulai dari anak sapinya dulu. Anak sapi namanya? Pedet. Nah, pedet ini biasanya usia 1 hari sampai 4 bulan lebih. Nah, pedet itu apakah langsung dikasih rumput kayak gitu? Terus dikasih apa? Dikasih susu. Nah, pintar, dikasih susu. Susunya dari? Ibu. Nah, dari induknya. Nah, Kalau nggak punya induk. nggak mungkin. Terus biasanya sekitar 4 bulan lebih dikasih susu, habis itu baru bisa disapih, bisa makan kebutuhan pokoknya. Nah kemudian masuk di fase selanjutnya di usia dara, kayak yang di atas itu dara. Dara itu nek manusia remaja, nah kayak kita ini remaja. Nah sapi dara itu sudah bisa mengkonsumsi kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokoknya apa? Bahan kering sama air. Nah, air itu biasanya di kandang-kandang sapi perah besar itu pasti ada instalasi airnya yang nggak bisa habis, otomatis ngisi-ngisi terus karena sapi juga butuh air yang banyak. Terus bahan kering itu didapat dari hijauan sama konsentrat. Hijauan itu kayak rumput, kebun jagung, jerami, nah dan macam-macam. Sapinya bisa makan ini nggak? Bisa kasih. Jangan jauh dibawa pulang lagi. Nah itu. Terus sama pakan tambahan namanya konsentrat. Tahu konsentrat tidak? Tahu. Nah, kerupuk. Apa? Konsentrat itu kayak pakan-pakan bubuk. Nah, biasanya nek sapi potong dicampur campur air. Nah, cuman campurannya beda. Kalau konsentrat sapi perah macam-macam bahannya. Ada CGF, jagung, kopra, bungkil, sawit, kacang, polar dan macam-macam. Jelai, wafer, macam-macam. Ya, macam-macam. Nanti dijadikan satu, digiling halus, baru dikasihkan. Fungsinya konsentrat buat apa? Buat pakan tambahan, buat menambah nutrisi dari sapi perah tersebut. Karena misalnya rumput doang, itu nutrisinya kurang. Jadi perlu nutrisi yang lebih. Jadi dikasih konsentrat. Ini pakannya bagus, nutrisinya bagus, baik, cukup. Jadi produksi susunya nanti juga akan bagus. Nah, sekarang pertanyaannya, sapi dara itu apakah sudah bisa diperah? Nah, belum, karena nah, benar ya. Jadi sapi perah itu hampir sama kayak manusia. Jadi agar bisa diperah, syarat nomor 1 harus betina. Nah, karena nggak mungkin bisa. Terus yang kedua harus melahirkan dulu. Harus punya suami. Harus melahirkan dulu. Nek belum melahirkan berarti belum bisa diperah. Nah, bagaimana caranya melahirkan? Ya harus bunting dulu. Bagaimana caranya bunting? Harus Punya suami. nah, harus dikawinkan dulu. Nah, biasanya metodenya ada 2. Langsung dikawinkan sama pejantan. Yang kedua, biasanya ini yang paling banyak dilakukan sama peternak dan paling efektif juga, paling mudah juga adalah dengan cara IB. IB itu inseminasi buatan. Jadi prosesnya sperma dari jantan itu disuntikkan ke rahimnya betina, jadi melalui suntik. Nah, biasanya kalau sapi perah itu juga hampir sama kayak manusia, juga sama mengandungnya. Buntingnya itu selama sekitar 9 bulan juga.
setelah itu barulah si sapi yang bunting itu bisa melahirkan dan mempunyai anak yang disebut peda tadi. Nah, setelah melahirkan barulah sapi bisa diperah. Nah, sapi yang diperah disebut dengan sapi laktasi. Nah, laktasi. Nah, kemudian susunya berapa liter kira-kira sehari? Kalau jenis yang ini, Friesian Holstein ini biasanya bisa 10 sampai 25 liter satu ekor per hari. Tergantung kondisi sapi, tergantung pakan dan perawatan. Nah, jadi nek perawatannya bagus, pakannya cukup, pakannya baik, kondisinya sapinya juga sehat, jadi nanti pasti produksi susunya juga akan banyak. Nah, biasanya itu sapi perah itu diperahnya sehari 2 kali, pagi sama sore, jam 5 pagi, jam 5 sore. Nah, fasenya jaraknya 12 jam. Jadi misalnya nanya hari ini merah apa enggak, nah, mohon maaf enggak, karena waktunya tidak tepat. Jadi pemerahan itu waktunya kalau di sini itu jam 5 pagi sama jam 5 sore, pagi sama sore 2 kali. Itu untuk pemerahannya. Nah, kemudian biasanya sapi perah itu sampai 5 laktasi atau 5 kali melahirkan baru istirahat, baru akhir. Nah, produksi banyak itu, banyak-banyaknya produksi itu di laktasi kedua dan ketiga itu banyak-banyaknya susu, banyak-banyaknya produksi. Nah, itu setelah untuk sapi perah. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo, boleh. Perahnya itu pakai alat apa langsung tangan? Pakai tangan bisa, pakai alat bisa, pakai mesin bisa, ada. Nah, biasanya di sini dua-duanya ada yang pakai mesin, ada yang pakai tangan. Menyesuaikan juga sama tenaga, sama jumlah sapinya banyak, tenaganya kurang, biasanya pakai mesin. Nah, misalnya sendiri gitu, makanya pakai tangan manual juga bisa. Itu untuk pemerahan. Ada lagi yang nanya, monggo? Enggak? Kemudian tidak hanya susunya aja, limbah kotorannya pun juga bisa dimanfaatkan juga. Ya, bisa dimanfaatkan juga. Nah, satu buat biogas, itu ada biogas biru-biru itu ada kompor. Nah, buat biogas bisa. Yang kedua bisa dijadikan pupuk. Nah, kalau di sini sampai di situ juga dijadikan pupuk, tempat pembuatan pupuk tadi ada di sebelah timur bangunan itu. Untuk pembuatan pupuk. Jadi di sini juga harus peduli sama lingkungan. Jadi limbahnya jangan dibuang sembarangan. Kalau bisa malah dimanfaatkan kembali untuk tanaman. Itu setelah tentang sapi perah. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Terima kasih. Mojokerto, terima kasih atas kedatangannya di Kampung Susu Lawu. Dari pagi kita sudah berkegiatan bersama, kita sudah bersenang-senang bersama, sudah seru-seruan bersama, bareng-bareng. Tadi udah mulai dari foto bersama, kemudian fun game, habis itu jalan-jalan edukasi, ke peternakan, ke taman, terus petik sayur. Tadi sayur apa yang dicabut? Tadi apa? Tadi udah dapat masing-masing satu loncang. Kakak ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya, atas semangatnya, adik-adik luar biasa sekali. Semoga lain waktu kita bisa bertemu kembali, bisa seru-seruan lagi ya.